Teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sama-sama kita merenungkan apa yang dimaksud dengan hidup di dalam roh. Hidup dalam roh. Pada episode sebelumnya telah kita renungkan apa itu hidup di dalam daging. Sekarang pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan apa hidup di dalam roh. Hidup dalam pimpinan roh Tuhan yang kudus. Nah, hidup di dalam roh, dalam pimpinan Roh Kudus adalah hidup dengan iman. Iman timbul dari kepercayaan, dari rasa percaya. Kita percaya, maka kita beriman. Tapi percaya, setelah percaya, kita harus taat. Taat dalam arti kita harus mengikuti kepercayaan kita bahwa suatu hal akan terjadi dan kita mau melakukannya. Kita mengimani suatu hal yang mustahil terjadi dan kita mengikutinya. Itu ketaatan. Contoh, Nabi Nuh waktu Tuhan suruh membuat bahtera, itu di atas gunung, membuat kapal besar dari kayu di atas gunung. Secara logika membuat kapal itu di pinggir laut atau di pinggir kali, ini di atas gunung. Dan lamanya pembuatan kapal itu 120 tahun. Dan selama dari tahun pertama sampai tahun ke-120, Nabi Nuh itu terus menerus mengingatkan orang-orang sekitarnya. Bertobatlah kamu, karena Tuhan sudah muak, kamu udah berbuat dosa. Bertobatlah kamu. Kalau kamu tidak bertobat akan ada banjir besar, kamu akan mati semua. Tapi di tahun pertama, kedua mungkin orang seram juga, takut. Tahun ke-10 tidak terjadi banjir, tahun ke-20 tidak terjadi banjir, tahun ke-30 tidak terjadi banjir, tahun ke-40, tahun ke-100 tidak terjadi banjir. Sampai pas waktunya Tuhan, tahun 120 banjir terjadi dan sudah terlambat, tidak ada yang bisa selamat, mereka mati semua. Hanya keluarga Nuh yang masuk ke dalam perahu beserta binatang sepasang-sepasang yang Tuhan suruh masuk ke dalam perahu, dan itu yang selamat. Itu pimpinan roh. Itu hidup dalam pimpinan roh. Meski kelihatannya mustahil, tapi itu terjadi. Waktu Daniel disuruh menyembah patung raja, dia tetap tidak mau. Dia tetap menyembah Tuhan. Bahkan dia mengatakan, kalaupun Tuhan izinkan saya mati, saya tetap tidak akan menyembah patung raja. Saya tetap menyembah Tuhan saya yang saya sembah tiap hari. Itu iman. Itu hidup dalam pimpinan roh. Itu mengakui kedaulatan Allah. Itu mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat atas kehidupan Daniel dan teman-temannya. Sehingga dia benar-benar pasrah, benar-benar berserah pada kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki, dia taati, dia lakukan. Itu hidup dalam roh. Bapak Ibu sekalian, kita lihat waktu cerita Daniel, mujizat terjadi.
2 kali dia menghadapi mara bahaya. 1 kali masuk ke dalam lubang singa yang kelaparan. Ternyata singa yang kelaparan tidak berani makan Daniel. Akhirnya dia diselamatkan lagi oleh Tuhan. Yang kedua, Daniel dan teman-temannya masuk ke dalam dapur api yang panasnya ditambah berapa kali lipat oleh raja supaya Daniel mati bersama teman-temannya yang seiman. Tapi kenyataannya Daniel tidak mati, bahkan bajunya pun tidak terbakar, bahkan dicium tidak ada bau hangus sama sekali. Dan yang aneh, waktu raja melihat di dalam dapur api, bukan 3 orang, bukan Daniel bersama 2 temannya, tapi ada 4 orang. Yang seorang bersinar sekali. Itulah Tuhan yang menyertai Daniel dan teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, itulah pimpinan Roh Kudus. Ya. Kalau kita hidup dalam roh, kita berserah, kita harus mengakui Tuhan adalah Tuhan. Bukan mengakui Tuhan di mulut, tapi mengakui juga Tuhan di hati. Dan juga mengakui Tuhan adalah Tuhan dalam segala perbuatan kita. Itu hidup dalam roh. Tapi kalau kita masih mengikuti keinginan daging kita, itu hidup dalam daging. Jadi Bapak Ibu, coba direnungkan, coba dipatuhi, ditaati, pasti Bapak Ibu akan mendapat berkat. Saya bacakan ayat ya. Dari Roma 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukuman Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya. Dalam Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup, yaitu roh Tuhan, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sampai di sini Bapak Ibu, nanti kita sambung pada episode berikutnya, supaya banyak orang yang bisa mendengar lagi dan menjadi berkat. Jangan lupa subscribe dan pencet tombolnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.